Om Swastiastu, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Ari di sini. Nah, di channel Asik-Asik Gen. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Singaraja, yaitu Niluh Laksmi. Itu waktu kita langsung panggil saja. Silakan Niluh Laksmi. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Astung karu becik-becik ke Banten. Kayaknya mukanya kelihatan kecapean ya, dari Singaraja ke Denpasar. Gimana perjalanan? Dari Singaraja ke Denpasar, habis itu muter-muter Denpasar, beli keliling Denpasar. Ya, inilah sosok yang viral di media sosial, namanya Laksmi. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Laksmi. Om Swastiastu semeton, Asik-Asik Gen, perkenalkan nama tiang Lo Laksmi. Tapi nama asli Lowi Lasmi ya, asal tiang dari Desa Tembok, Buleleng Tejakula, Bali. Buleleng ya, Lilingi. Lilingi. Ya, mungkin sebelum kita mulai, mari kita saksikan dulu cuplikan video yang viral di media sosial. Selanjutnya kita persilakan untuk tim. Yang bisa ngerti jangan beli ketut sampai. Mang yang jadi solusi sampai beli ketut. Cuma 2 bulan beli sebule-bule. Nak kenal ni beli tanggung jawab bang beli. Aja pula saya yang beli. Sebab ni yang endol beli juga hilang sing makabar. Tanggung jawab bang ni beli. Beli Ari, jangan terburu-buru dulu beli Ari. Percayalah beli Ari. Cintaku hanya untukmu beli Ari. Dalam pikiranku hanya ada dirimu beli Ari. Mau makan, aku teringat kamu beli Ari. Mau kaya, aku pun teringat sama kamu. Apapun itu, aku selalu mengingatmu beli Ari. Termasuk aku mau maju, aku juga mengingatmu beli Ari. Karena melupakanmu beli Ari tak semudah mengingatmu. Oh beli Ari, I love you full. Oke, demikian tadi cuplikan videonya, sangat seru dan lucu dan menginspirasi juga banyak orang ya, karena banyak menyebut nama. Kadang nama saya juga disebut beli Ari. Itu yang membuat saya bersemangat sekali untuk mengundang Laksmi ini untuk sekedar berbincang-bincang bagaimana kegiatan keseharian Lo Laksmi dan juga bagaimana latar belakang beliau di sini. Kita akan korek dan kupas selanjutnya. Mungkin bisa diceritakan dari mana inspirasi bisa membuat konten-konten yang menyebutkan nama tersebut sehingga banyak yang meng-share, memviralkan video tersebut. Oh ya, konten itu sebagian dari kisah tiang. Ada juga yang sebagian dari yang tiang dengar di masyarakat pada umumnya. Jadi semangat ya bikin kontennya. Ada juga yang curhatan-curhatan dari netizen dan curhatan-curhatan dari temen juga ada juga permintaan dari netizen. Banyaklah beli gitu. Ya. Nah, mungkin banyak yang menjadi pertanyaan netizen juga ya, ini status dari Laksmi ini seperti apa? Mungkin apakah single atau sudah berkeluarga atau sudah punya pacar gitu? Astung kare status saat ini tiang janda semeton. Oh. Tiang janda beli ketut. Janda. Wow, Janda mantap. tiang. Ada minat beli ketut. Janda ya. Mungkin bisa kalau boleh diceritakan sedikit tentang masa lalu ataukah perjalanan hidup bisa menjadi seperti ini, menjadi sukses seperti ini, bisa nyampe di Asik-Asik Gen. Perjalanan hidup kisah ya. Kalau dari mungkin masa lalunya. Kalau boleh sedikit aja cerita. Itu kontennya sebagian juga dari masa lalu, dari kisah-kisah hidup, dari keseharian hari-harinya juga yang sering yang lewati gitu. Berarti dari pengalaman pribadi. Contoh kayak pengalaman konten beli ketut tuh emang ada real, emang ada orangnya. Beli ketut. Ya kayak
konten yang pertama viral tuh kan ada yang Cang Santuy itu. Kan ada kadang komentar netizen yang bilang paling yang sajaan kali no mitra ngeling gitu. Lo itu fakta kalau untuk dikalahin memitra yang pernah diselingkuhin juga pernah. Ya sakit rasanya ya. Jadi curhat sedikit. Ya curhat jadinya. Emang beli ketut itu emang ada, dan untuk beli-beli yang lainnya itu Beli Ari juga. Oh, beli Ari ini juga. Kalau untuk yang lainnya ada dari keseharian yang tiang dengar, kadang kan yang keluar gitu. Banyak juga yang komen Ya. negatif, positif juga Ya. ada, menghujat. Ada juga yang emang curhat kayak di Messenger, kayak Instagram itu. Langsung DM langsung gitu. Ya, ada mau buatin konten kayak di TikTok juga kayak gitu ada. Itu. Kalau kegiatan sehari-hari selain di dunia maya, mungkin di dunia kenyataannya mungkin seorang bisnis pebisnis katanya di bidang pertanian ya, fokus juga ya. Kalau di sehari-harinya di rumah biasa gen tiang beli patutnya nyampat, patutnya ngarit ya ngarit, Oh, pelihara patutnya ngubus siap. Jadi banyak macam ya. Ya banyak macam. Patutnya ngelatih nari, asal karit yang hanya guru tari amatiran yang ngelatih nari. Guru nari Patutnya juga. di aerobik ya Kang Wange asal kari ya aerobik gitu. Ada kan lah. Artis multi talenta ya. Dan juga masih banyak yang lebih Multi-talent. pintar. Di atas langit masih ada langit istilahnya ya. Ya. Penting tetap bersyukur walaupun tetap. ujian dan cobaan makin berat. Mungkin setiap manusia punya Ya. cobaannya masing-masing. Ya. Itu namanya gini Bli, apa namanya jalan hidup ya istilah sebetulnya jalan hidupnya mah kayak gitu. Ya. Kadang pun dihina, dibully itu Biasa. sudah biasa. Istilahnya berani untuk tidak disukai itu. Yang buat konten berani untuk dikomentari. Iya. Dulunya sih kalau ada komentar netizen kayak gitu sih agak marah ya, kadang emosi itu karena yang sadar juga kondisi Mungkin masih dimasukin ke hati. masih labil, masih ego, tapi sekarang berusaha untuk sedikit Memaafkan. bersabar karena itu resiko ya. Ya. Resiko. Resiko Intinya netizen maha menjadi- benar. Apapun komentar netizen tetap maha benar. Pokoknya netizen itu maha benar. Tanpa ada netizen juga dia nggak bakalan nggak ada di bisa. posisi seperti ini. Oke, kembali lagi ke masalah yang awal tadi tentang statusnya banyak yang menjadi pertanyaan janda. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit awal ceritanya kenapa bisa menjanda atau mungkin apakah sudah memiliki anak gimana gitu, dari berapa saudara gitu. Bisa diceritakan. Ceritanya kenapa bisa jadi janda? Itu karena gini ya, Bli. Cerai, kenapa bisa jadi janda ya karena bercerai. Jadi ya itu sebenarnya sih masalah privasi sekali ya. Boleh ceritain sedikit. Boleh. Jadi istilahnya kayak tiang sama mantan suami itu nggak boleh saling menyalahkan ya. Karena kita introspeksi diri masing-masing aja kenapa bisa jadi seperti itu ya. Karena kalau tiang cerita terlalu banyak, jadi istilahnya kan tiang menyalahkan mantan jadinya ya. Ya. Mungkin sudah tidak ada kecocokan atau mungkin kita tidak bisa menahan ego masing-masing. Terlalu egois berarti. Terlalu egois gitu, jadi apa ya, istilahnya nggak ada yang benar nggak ada yang salah gitu. Karena di awal tiang memilih dia juga memilih tiang. Awalnya kan baik-baik saja karena kita kan nggak pernah tahu perjalanan hidup itu akan jadi apa nantinya kan. Jadi emang berusaha untuk bertahan, tapi udah nggak bisa bertahan, nggak bisa lagi dilanjutin. Ya udah buat apa lagi? Jadi istilahnya kayak sekarang Jadi buat apa dipertahankan? introspeksi diri masing-masing saja gitu, nggak usah dah saling menyalahkan. Buat apa gitu? Dulunya ya baru pisah mungkin ya emosi gini-gini. Sekarang jadi untuk apa gitu? Kita sebaiknya introspeksi diri saja karena tiang juga orangnya masih ego, masih labil, masih banyak punya kesalahan, banyak dosa. Bukannya tiang bangga dengan dosa gitu. Dari kesalahan dan dari dosa-dosa itulah tiang belajar untuk Introspeksi diri. introspeksi diri, belajar lagi untuk menekan ego dan untuk berpikir lebih dewasa lagi. Berarti selama ini Laksmi ini menghidupi sendiri anaknya. Kalau boleh tahu berapa mungkin memiliki anak? Anaknya ada 3 dan itu sudah ada yang ngajak ya. Artinya diasuh oleh Ya. saudara gitu ya. Diasuh oleh ya itu dah. Pokoknya sudah ada yang mengasuh, bukannya dia nggak tanggung jawab sih. Kadang-kadang kan
Kalau kita terlalu memaksakan diri untuk ngajak anak, bukannya yang tidak bisa, nanti takutnya mentalnya biarkanlah dulu. Karena istilahnya biarkanlah orang berbicara apa. Nggak ada istilahnya mantan ibu kandung tuh, nggak ada itu loh. Suatu saat pasti bakal ingat gitu. Ya, ya. Jadi kalau yang sekarang terlalu menekan, terlalu ego ingin, aku anakku sama aku gini, nggak mungkin sama bapaknya dia baik-baik saja begini. Itu kesannya nanti mental anaknya terganggu nanti. Nanti kalau udah dewasa, dia udah saatnya dia tahu, nanti bakal dia tahu sendiri mana yang terbaik gitu, mana yang baik. Saya nggak ada lah mantan ibu kandung gitu. Tetap ibu kandung ya ibu kandung gitu. Ya, jadi sangat menyedihkan ceritanya ya, tapi Laksmi ini bisa tetap tegar menghadapi perjalanan hidup ini ya. Kalau sedih sih, Bli. Karena bagi tiang orang lain masih banyak yang lebih kisahnya lebih susah dari tiang tetap bersyukur ya. Lebih kekurangan, tapi tiang tetap bersyukur tiang bisa melewati semua ini, karena pada intinya Tuhan tuh nggak bakal ngasih ujian di luar batas. Itu saja sih prinsip tiang, tetap dijalanin aja gitu saja. Ya. Tetap semangat. Pasti. Kalau nggak semangat nggak mungkin lah sampai di posisi seperti ini ya. Nah, tetap bersyukur gitu saja, Bli. Nah, sekarang siapa yang benar-benar dari keluarga Laksmi yang mensupport Laksmi biar tetap semangat menjalani hidup ini? Kalau yang mensupport, yang pasti ibu kandung, saudara. Kalau ibu kandungnya udah nggak ada. Ibu udah meninggal, udah 25 tahun. Wih, udah lama ya, berarti benar-benar mandiri ya. Kalau bapak nggak pernah pulang karena kebetulan tiang juga ada problem sama bapak ya. Ada problem Pak, mulih. Ada problem, emang maaf ya, nggak ada ikatan. Emang dari lahir yang tinggalnya sama orang tua ibu, sama nenek, sama kakek sampai sekarang udah jadi almarhum. Sebenarnya selalu menyupport tiang tuh, yang selalu memberi semangat, yang selalu menerima keadaan tiang apa adanya, kekurangan tiang, walaupun tiang sering melakukan kesalahan, tapi tetap diterima, itu adalah kakek sama nenek. Kakek sama neneknya. Ada juga paman saudaranya ibu ada. Jadi video-video yang viral itu ngerjain neneknya juga ya, ada ya? Ya, itu karena kan baru ya. Berarti memang dari keluarga yang broken gitu ya? Dibilang broken ya, dibilang tiang juga bandel juga ya. Pokoknya dulu jarang pulang gitu, hidup-hidup di jalan gitu. Kadang-kadang tidur di rumah orang atau malu gitu deh, kadang-kadang di jalan gitu, pokoknya nongkrong gitu, tapi tetap bisa jaga diri gitu aja. Berarti benar-benar kayak hidup di luar, hidup di jalan, jarang pulang gitu ya? Sering Bli kayak gitu, Bli dulu. Kebanyakan juga satu kampung, kebanyakan sudah tahu, tapi cuma nakalnya orang tuh kan beda-beda. Ada nakal begini, ada nakal begitu. Istilahnya nakal tuh kan nggak harus berarti kita gonta-ganti cowok, gonta-ganti pasangan, nggak. Nakalnya orang itu ada beda-beda. Ya. Tapi tetap ke hal-hal positif. Apa mungkin pernah ke hal-hal negatif, pernah mungkin minum-minum, mabuk-mabukan, apakah pernah? Pernah. Dulu minum, mabuk. Pernah. Dunia malam pernah. Ke yang haram-haram pernah. Ke haram-haram. Contohnya misalnya gimana? Ya pokoknya ke memakai hal-hal yang haram. Pernah. Dulu tapi ya bukannya bangga dengan dosa enggak. Tapi sekarang sudah berubah ya, sudah lebih positif dan lebih menginspirasi anak muda. Ya makanya jadi apa sih yang perlu dibanggakan dari hal seperti itu? Sebenarnya nggak ada ya. Kalau untuk buat diri sendiri hancur, buat diri sendiri rusak itu ada. Tapi istilahnya yang kembalikan lagi ke karma, kembalikan lagi ke diri sendiri. Bahwa apa yang pernah tiang lewatin, apa yang pernah tiang jalanin itu tetap dijalanin dengan semangat. Jadikan sebuah pelajaran. Iya. Pengalaman adalah guru yang paling experience is the best teacher. Nah sekarang kan Laksmi sudah mandiri, sudah mapan lah.
untuk biaya keluarga sendiri, mungkin Laksmi bisa membiayainya. Untuk keluarga, anak-anak, kalau nenek. untuk anak-anak, Tiang kadang-kadang aja, kadang-kadang karena bukannya Tiang nggak peduli sih, udah kayak tadi cerita tadi, nggak mau dibilang cari perhatian, nggak mau Berarti gitu. tetap gini ya? Tetap biasa saja dijalanin aja gitu. Ya. Kalau ada saatnya anaknya nanti kenapa-napa, sengkare, Tiang tetap bisa Mudah-mudahan bantu. Kalau untuk di rumah, kalau nenek sih kadang-kadang kalau Tiang punya, Tiang kasih gitu. Karena apa ya, apa yang dilakukan beliau dulu tuh emang Berjasa benar. nggak bisa ditukar dengan mata rupiah manapun gitu saja. Iya. Kalau kayak sekarang Tiang tetap bersyukur, intinya masih berjuang lah beli Ya. untuk melakukan yang terbaik, karena nggak tahu ya neneknya sudah tua besok. Mudah-mudahan masih. Mudah-mudahan masih terus Tiang bisa, karena kan Iya. mungkin Tiang yang duluan kan nggak tahu juga kan. Kalau untuk di keluarga, biaya keluarga Tiang sih sebenarnya nyantai sih ya. Santai. Nggak ada sih tanggungan terlalu berat tuh, nggak ada. Sebenarnya dijalani dengan santai. Kalau punya ya, kalau nggak punya ya nggak, gitu saja. Intinya selalu bersyukur. Selalu bersyukur gitu saja sih. Nah, mungkin untuk mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda Bali khususnya, dan juga pemuda-pemuda Indonesia, seluruh Indonesia ya. Mungkin bagaimana menjalani kehidupan ini biar lebih semangat di situasi COVID seperti ini. Mungkin bisa dibantu. Kalau pesan-pesannya ini dari Tiang pribadi ya, beliau. Iyalah. Pesan-pesannya gunakan waktumu dengan baik. Artinya efisiensi waktu ya, manajemen waktu. Intinya gunakan waktumu dengan baik. Sudah dikasih sekolah sama orang tuanya, gunakan juga dengan baik. Jangan hura-hura istilahnya. Kalau sekarang ya oke, masih muda, anu gede bayu nih, oke hura-hura, mani dituani lah kewe. Kalau bisa kan jangan buru-buru nikah gitu saja. Karena nikah itu nggak segampang yang dipikirkan, nggak Ya. memikirkan jalan saja gitu loh. Masih Mungkin ada pas awal-awal nikah awal-awal saja ya, ya kita bahagia. masih ada embel-embel namanya, ada permasalahan dalam rumah tangga itu kan Ya, pasti ada. Setelah ada anak mungkin baru kelihatan masalahnya. Pokoknya pesan-pesan Tiang, gunakan waktunya dengan baik gitu saja. Artinya kita harus mengefisiensi waktu. Itu dah, pokoknya Lepetan. jangan pernah sia-siakan masa mudamu Ya. dengan hal-hal yang konyol gitu saja. Hal Karena yang negatif. ya, karena waktu itu nggak bisa diulang kembali, waktu itu nggak bisa diputar, dan penyesalan itu pastinya Datangnya di akhir. datangnya di akhir seiring berjalannya waktu. Itu saja, pemuda Bali dan juga pemudi Bali, itu pesan pribadi dari Tiang ya. Oke, sangat positif sekali ya. Pokoknya pandemi COVID ini tetap semangat istilahnya, karena Kita bekerja keras. iya, tapi yang namanya rezeki kan sudah ada yang Ada. atur. Karena dibilang pandemi itu mau gimana ya? Kalau mengeluh, Isin basang tuh tetap harus diizinin kan? Belum Bilang lagi ada anak. belum lagi bayar utang. Apalagi Udah gitu, beban utang. Bilang pandemi hilang, enggak sih. COVID hilang, hilang COVID gini, enggak sih. Karena setahu Tiang ya, menurut pribadi Tiang, kita sekarang tuh berdampingan sama COVID. Jadi Ya, tetap harus. ikuti protokol kesehatan, pakai Harus masker bersahabat. Ya, itu dah, tetap berdampingan ya. Oke, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Laksmi. Nah, jangan lupa pantengin terus channel Asik-Asik Gen, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya Ari. Yang Laksmi, Suksema. Dumogi Rahayu. Om Santi 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 Om.